Dan jihad yang besar tadi, Allah tabaraka wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahidhum bihi jihadan kabira. Ada yang hafal Quran sini kan? Surat Al-Furqan ayat berapa itu? Awalnya apa? Wala tuti'il kafirin. Jangan kamu mentaati orang-orang kafirin. Berjihadlah bihi. Domir hi kembali kepada Al-Quran. Berarti jihad ada dua. Jihad yang dimaksud di sini jihad ilmiah, jihad ilmu, jihad menegakkan kebenaran, jihad imaniyah, memperjuangkan keimanan, menegakkan Islam, menegakkan hujjah Allah kepada manusia. Rasulullah diperintah wajahidhum bi, berjihadlah dengan Al-Quran, bukan dengan pedang atau senjata dulu, karena tidak punya kekuatan saat itu di Makkah. Turun surat itu kan surat-surat Makkiyah, surat Al-Furqan. Tidak cukup sampai situ, Allah katakan jihad dan kabira, jihad yang besar. Jadi menuntut ilmu seperti antum, kita semua menuntut ilmu, enggak ada yang bukan talib. Semuanya talib, menuntut ilmu harus betul-betul besar, tidak main-main, sehingga menghasilkan ilmu. Karena ilmu ini sangat besar sekali, dan Islam mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Yani agama Islam, Rabbuna Azza wa Jal menurunkan Al-Quran, anzalahu bi'ilmihi. Allah turunkan Al-Quran dengan ilmunya. Allah bedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan, samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Allah perintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah wajibkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama, orang-orang yang tidak tahu, harus belajar, bertanya kepada siapa? Kepada ahli ilmu. Yang golongan yang kedua, ahli ilmu, menjawab, menyebarkan ilmunya. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Nanti perjalanannya serupa dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kan kita ingin perjalanan kita seperti siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka, para nabi, para rasul, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Ini perjalanan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Perjalanan ini adalah perjalanan ilmiah dan amaliyah. Ilmu dan amal, ilmu dan amal, ilmu dan amal. Karena itu dakwah harus berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimarahi, dimurkai. Al-Maqdub, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Al-Yahud, Ad-Dhalin, An-Nasara. Kenapa Al-Maqdub Al-Yahud? Karena orang Yahudi berilmu, mengetahui, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, bahkan menyembunyikan ilmu. Contoh ilmu yang terbesar yang mereka miliki adalah tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, seperti mereka mengenal anak-anak mereka, tapi mereka sembunyikan, mereka hapus nama dan sifat-sifatnya, mereka ingkari, mereka durhakai, padahal mereka berilmu, mereka tidak beramal, bahkan mereka menyembunyikan ilmu. Sedangkan Nasara ad-dhalin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-Nasara, kenapa sesat? Beramal tanpa ilmu. Orang-orang yang beriman, berilmu, beramal. Karena itu ada kaidah yang dibuat oleh ulama, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal.
Dalil para ulama di antaranya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah memulai dengan ilmu, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Lihat kebesaran ilmu itu. Karena kekuatan Islam terbesar pertama ilmu. Tidak boleh kita berbicara dan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan jangan engkau katakan, dalam terjemahan yang lain oleh sebagian ulama diartikan wala taqfu ittiba. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Berarti dari ayat ini menunjukkan bahwa pondasi Islam ilmu, yang terbesar dalam Islam al-ilmu. Karena itu berbicara tanpa ilmu itu bukan Islam, bukan ajaran Islam. Orang-orang mengatakan atas nama Allah tanpa ilmu, itu perkara yang sangat besar sekali. Ini semacam nasihat saya pada para pelajar agar giat belajar. Barangkali sebagian dari antum akan menjadi da'i, maka da'i yang hak, ad-da'wa ilallah, menegakkan kebenaran di permukaan bumi, bukan du'atun ala abwabi jahannam. Yang sekarang begitu banyak du'atun ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Siapa yang mengabulkan mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam jahannam. Berarti dakwah yang kedua ini sesat dan menyesatkan, bahkan sebagiannya kufur. Karena itu kita berhajat kepada ilmu dan ahli ilmu, agar Islam yang lurus dan hak dan benar ini tidak ternodai oleh dakwah-dakwah yang seperti ini. Agar masyarakat kaum muslimin tetap di dalam keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang diganggu kaum muslimin, akan dimurtadkan. Walaupun tidak secara langsung saya keluar dari Islam, tidak, tapi keyakinannya dirubah. Sehingga dia meyakini antara agama saya dengan agama yang lain sama. Tidak perlu ganti KTP dengan agama lain. Itu cukup. Itu sudah murtad tanpa dia sadari karena kejahilannya. Karena menganggap seluruh agama sama. Walha Rabbuna katakan inna dina indallahil Islam. Ini salah satu yang masuk dalam du'atun ala abwabi jahannam. Ini barangkali ikhwan. Ada yang mau tanya? Itu du'atun ala abwabi jahannam, yang mengatakan kafir Allah. Bahkan ada surat yang anak-anak kita hafal surat itu, Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas, tegas. Maka mereka menyalahi nusus, nas-nas dalam Al-Quran dan hadis, juga menyalahi ijma' ulama, bahwa setiap orang di luar Islam itu kafir, musyrikin. Tidak ada khilaf bainal ulama. Oleh karena itu mereka membagi orang kafir ada tiga. Kafir apa? Kafir harbi. Apa kita mau ganti non muslim harbi? Kafir zimmi, non muslim zimmi, gak ada. Ini kesepakatan. Kafir muahad, tiga. Ada kafir yang perang dengan kita, sedang perang dengan kita,
Ada kafir zimmi, kafir yang berada di kekuasaan, tinggal bersama kita, bertetangga dengan kita, dan dijamin kehormatannya, darahnya tidak boleh diganggu, darahnya tidak boleh ditumpahkan, kehormatannya tidak boleh diganggu, hartanya tidak boleh dirampas, dan mereka membayar jizyah, tinggal bersama kita. Ini kafir zimmi. Gak ada ulama namakan non muslim. Kafir dinamakan kafir. Kafir nama dia. Mau memusuhi kita atau tidak, ini kan kafir zimmi, tidak memusuhi, tidak memerangi kita. Yang ketiga, kafir mu'ahad, tinggalnya tidak bersama kita, negerinya berlainan, tapi ada ikatan perjanjian. Damai, gencatan senjata, saling mengunjungi, boleh. Itu kafir mu'ahad yang ada ikatan perjanjian. Ini namanya apa? Kafir semuanya. Itu bahasa syar'iyah, ijma' ulama. Berarti ini batil. Katanya berdalil dengan Al-Quran, itu tahrifun nusus, mentahrif nas. Semua ulama kalau ditanya orang jual siapa? Kafir. Musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Aliyat. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu ayat yang biasa dihafal dan dibaca di setiap salat. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu min di situ huruf min lil jinsi li bayanil jins, untuk memberikan penjelasan jenis, bukan sebagian. Secara keseluruhan ahlul kitab itu kafir. Allah yang katakan kafir. Tetapi sayangnya mereka tidak berani berbicara kepada orang di luar Islam. Tidak berani menaiki mimbar Yahudi, menaiki mimbar Nasara, menaiki mimbar agama lain untuk mengatakan, jangan kamu panggil orang Islam kafir. Kan mereka panggil kita apa? Sama. Kok hanya kepada kita? Suruh itu kiai-kiai itu sana, bilang sama orang-orang, misalnya Nasara, siapa? Apa mereka namakan kita? Domba sesat? Tak apa. Pasti mereka mengatakan bahwa kita ini, kecuali mereka berpaham liberal, semua agama sama baik. Seperti ada paham dalam Islam yang sesat menyesatkan, mengatakan semua agama sama baik karena tujuannya satu kepadanya. Kalau demikian, maka tidak boleh kita bedakan antara pekerja dengan pencuri. Karena pencuri tujuannya sama dengan pekerja. Apa? Cari makan. Maka pencuri tidak boleh ditangkap, perampok tidak boleh ditangkap, karena umumnya tujuannya untuk makan. Demikian juga tidak bisa dibedakan antara wanita yang bernikah dengan wanita yang melacurkan dirinya, karena umumnya untuk mencari nafkah. Ini berbahaya paham ini. Kalau terhadap pencuri dan perampok dengan orang biasa sudah mereka tidak bisa menyamakan, bagaimana din mereka samakan? Yang jauh lebih besar lagi. Itu logika. Maka ini, tapi itu hanya beraninya sama orang Islam. Tidak berani menaiki mimbar agama lain untuk mengatakan, kamu jangan mengatakan orang Islam kafir atau apa, tapi katakan non ini, gitu. Non ahli kitab, gitu. Itu katakan. Tidak berani, tidak. Kok hanya orang Islam? Ini paham liberal, paham batiniyah, melanjutkan paham syuyukh mereka. Ada paham dulu, paham batiniyah, paham wihdatul adyan, kesatuan agama-agama. Kalau antum pada zaman dahulu datang kepada seorang syekh yang mengajarkan ini, maka setelah datang antum ditanya, kamu mau belajar dan masuk agama apa?
Boleh Islam, boleh Yahudi, boleh Nasara, boleh, tinggal pilih. Tapi yang afdol Islam gitu. Jadi afdoliyah saja. Itu dahulu orang-orang falasifah seperti itu. Sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama seperti Syekhul Islam bin Taimiyah dan lain-lain. Tidak boleh ditinggalkan sesuatu amal yang telah kita tetapkan, niatkan, dan kemudian kita kerjakan dan kita jadikan rutinitas, tidak boleh kita tinggalkan. Dalilnya adalah salah satu saja. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ada Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, jangan kamu seperti si fulan. Dahulu dia salat malam, kemudian meninggalkannya. Di antara faedah besar, di antara faedah hadis ini, bahwa amal yang telah kita tetapkan, walaupun itu sunat, hendaklah kita lazimkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mencintai amal yang terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit, tapi kita istiqamah. Apalagi ini nuntut ilmu yang merupakan fardu ain. Ilmu terbagi dua, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Jangan ditinggalkan, dibagi waktu. Sahabat juga bekerja, sibuk di pasar, sibuk di pertanian. Karena itu ada yang sedikit meriwayatkan hadisnya karena mereka sibuk di pasar-pasar. Umar bin Khattab, beberapa hadis dia tidak tahu, tapi tetap nuntut ilmu. Pembagian waktu harus. Tidak boleh karena ada dua ini kemudian salah satu yang ditinggalkan. Tidak. Sahabat lihat kehidupannya. Orang Ansar sibuk di mana? Pertanian. Orang Muhajirin sibuk apa? Berdagang. Sebagian sahabat dijamin oleh Rasulullah seperti Abu Hurairah, dia tidak kerja apa-apa. Dia ikut Rasulullah SAW terus. Karena itu hadisnya paling banyak. Kata Abu Hurairah, orang Ansar sibuk dengan tanaman, orang Muhajirin sibuk dengan perdagangan. Sedangkan saya dijamin mengikuti mulazamah dengan Rasulullah SAW dengan perut kenyang. Saya mendengar apa yang mereka tidak dengar. Saya hadir yang mereka tidak hadir. Itu kelebihannya. Tapi kan tidak semua sahabat seperti itu. Hanya Abu Hurairah dan beberapa orang sahabat. Selebihnya semua bekerja, berdagang. Tapi mereka juga menuntut ilmu dan jadi dai. Karena kita tidak menjadikan pokok ma'isyah itu dalam berdakwah. Dapat ma'isyah dari situ boleh, mengajar dapat, nggak apa-apa. Itu bagiannya memang hak dia. Tapi jangan seperti dai-dai yang disibukkan dakwah sampai sehari 5 kali. Jadwal sini, jadwal situ. Seminggu itu 18 kali. Ini cari ma'isyah. Dijadikan dakwah itu sebagai pokok ma'isyah itu yang nggak boleh. Bukan tidak boleh sama, jadi dijadikan pokok usul itu nggak boleh. Tapi dengan sebab antum mengajar di sekolah, di pesantren, kemudian kalau antum meluangkan waktu, antum dapat, itu nggak ada masalah. Itu hak antum, boleh. Para sahabat seperti itu. Jadi harus, tidak boleh kata-kata itu. Harus. Karena tujuan antum ini dibagi. Bisa.
orang yang cerdas dan punya keteguhan pasti akan menemukan jalannya. Paham? Semangat. Ya? Senyum sekarang. Ya kan? Ya. Ini benar ya, kipasnya saya nggak kuat kalau ada kipas. Oh. Mohon maaf saya nggak kuat. Sekarang saya tanya antum, ulama itu dalil bukan? Bukan. Penjelasan ulama itu wahyu atau bukan? Jawab yang tegas dong. Kurang, bukan, gitu jawabnya. Yang dalil apa? Selesai. Selesai. Berarti perkataan imam ini membolehkan, imam itu membolehkan, itu sebatas ijtihad dia. Itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa disamakan dengan wahyu. Pertama, setelah antum tahu ini saya tanya lagi. Kalau ini pelajar sini ya, pelajar harus bisa nih ujian ini. Di dalam Islam, kalau terdapat perselisihan, kembalikan kemana? Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Taraklah ini ada perselisihan. Walaupun jumhur ulama mutaqaddimin mengharamkan musik karena hadisnya jelas. Maka apabila ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, itulah yang benar. Apa yang disalahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang salah. Setelah kita tahu ini, maka jelas. Pertama, yang wahyu adalah Alkitab dan Sunnah. Ijtihad ulama bukan wahyu. Ijtihad bisa salah dan bisa benar. Dan para ulama yang berijtihad salah dan benar mendapat pahala. Kalau benar 2 pahala, salah 1 pahala. Bagi para ulama yang menghalalkan musik karena ijtihadnya, ya, dia dapat 1 ganjaran insyaallah ta'ala. Tetapi ijtihadnya bukanlah sebuah wahyu yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa dikritik. Tidak. Dia hanyalah sebuah ijtihad. Fatwa bukan wahyu. Ini kan permasalahannya, kalau datang fatwa diikut. Seolah-olah kita sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati. Ini tidak benar. Nah, kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ini bukti bahwa kita beriman. Nah, yang ketiga, mari bahas tentang permasalahan musik. Umumnya para ulama hampir-hampir ijma', bahkan dahulu mereka ijma', musik haram karena nasnya jelas. Hadis di Bukhari dan lain sebagainya mengharamkan ma'azib, mengharamkan ma'azib. Itu jelas, tidak ada, saya tidak menemukan khilaf mutaqaddimin dari kaum salaf yang menghalalkan belakangan.
Baru sebagian ulama seperti Al-Imam Ibn Hazm dan lain-lain ada menghalalkan ma'azib, peralatan musik dan lain sebagainya. Itu ijtihadnya jelas salah. Rombongan bala tentara para ulama dari mulai sahabat dan seterusnya mengharamkan karena memang tidak ada faedahnya sama sekali. Ini ada syarahan luas. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.